Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Kamis 31 Oktober 2024. Hari ini hari terakhir bulan Oktober. Kita nanti sore akan menutup bulan ini, bulan Rosario, dengan Ekaristi bersama pada pukul 6 sore. Seperti biasa, permenungan kita dasarkan pada bacaan-bacaan Ekaristi pagi ini. Dalam bacaan yang pertama, surat Paulus kepada jemaat di Efesus bab 6 ayat 10-20. Paulus mengajak umat agar mengenakan perlengkapan senjata Allah agar umat dapat bertahan menghadapi musuh-musuh di dunia ini. Iblis-iblis yang mencoba menjauhkan manusia dari Allah. Dengan perlengkapan senjata Allah, umat dapat mengadakan perlawanan pada si jahat dan pada kegelapan. Sedangkan pada bacaan Injil dari Injil Lukas bab 13 ayat 31-35, Yesus yang terancam oleh Herodes diminta oleh orang-orang Farisi untuk pergi meninggalkan tempat atau Yerusalem. Namun Yesus menjawab, "Pergilah dan katakanlah kepada serigala itu, Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan esok, dan pada hari yang ketiga Aku akan selesai." Tidak semestinya seorang nabi dibunuh di luar Yerusalem. Aku akan datang kembali untuk mengumpulkan anak-anakku, seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya. Maka Yesus menghendaki tetap melaksanakan pekerjaan Bapa dan tidak akan meninggalkan Yerusalem. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, Paulus mengerti bahwa ancaman, tantangan, godaan, bahkan kematian senantiasa akan menghantui anak-anak Allah, secara khusus orang-orang Efesus. Oleh karena itu, Paulus menasihatkan kepada umat di Efesus agar mengenakan perlengkapan senjata Allah agar mereka dapat bertahan sebagai anak-anak Allah, karena iblis telah menyusup ke dunia dan mencoba untuk menjatuhkan manusia agar jauh dari Allah.
roh-roh jahat harus dilawan dengan perlengkapan senjata Allah, yakni kasih, kebenaran, pengampunan, kesetiaan, kelemah lembutan, sehingga kalau orang-orang Efesus dan kita memakai perlengkapan senjata Allah, kita akan dapat bertahan dalam martabat sebagai anak-anak Allah. Kenakanlah perisai kasih, perisai iman, perisai kesetiaan, dan terimalah ketopong keselamatan, pedang roh, yaitu sabda Allah, dalam menghadapi segala musuh yang akan merongrong kita. Dengan doa-doa dan berjaga-jaga, kita akan mampu untuk mengalahkan si jahat. Pertanyaan yang bisa kita renungkan, berhadapan dengan rongrongan si jahat, senjata apa yang kita gunakan? Apakah senjata Allah ataukah senjata dunia? Seperti nasihat Paulus, mari kita kenakan senjata Allah agar dapat mengalahkan kekuatan si jahat dan kita nanti boleh masuk di dalam kerajaannya. Sekali lagi, senjata apa yang kita gunakan untuk melawan si jahat? Apakah senjata dunia ataukah perlengkapan senjata Allah? Dari bacaan Injil menarik, ketika Yesus diminta untuk pergi menghindari Herodes, Yesus konsekuen dengan tugas perutusannya. Maka kendati banyak ancaman, banyak tantangan, bahkan kematian, ia tidak akan mundur dan tidak akan pernah berhenti mewujud nyatakan kehendak Bapanya, yakni menghadirkan cinta kasih, mengusir setan, menyembuhkan orang-orang sakit, dan baru akan selesai pada hari yang ketiga, yakni kebangkitan yang mengalahkan kematian. Yesus konsekuen dengan apa yang ditugaskan oleh Bapa kepadanya. Meskipun tantangan, rintangan, ancaman, bahkan kematian tidak akan menyurutkan kehendak Allah terhadap Yesus. Dan menarik, Yesus secara tidak langsung menegaskan siapa dia. Bahwa dia adalah seorang nabi. Ia mengatakan, tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh di luar Yerusalem. Dengan demikian, ia menyatakan bahwa dia adalah nabi. Nabi yang konsekuen dengan tugas perutusannya
sekalipun hambatan, tantangan, kesengsaraan, bahkan kematian menghadang. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga konsekuen dengan panggilan kita sebagai anak-anak Allah yang harus menyangkal diri, memangku salib, dan mengikuti Yesus? Seringkali kita lari dari konsekuensi yang harus kita tanggung. Belajar dari Yesus, maka marilah kita juga konsekuen dengan tugas panggilan kita, meskipun ancaman, hambatan, rintangan, kesengsaraan, bahkan kematian menghadang di depan kita. Semoga kita setia pada panggilan kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang memberikan peringatan kepada kami bagaimana kami harus mengenakan perlengkapan senjata Allah dan kami konsekuen dengan panggilan kami. Bantu kami agar iman kami tetap tangguh, teguh, mendalam, dan berakar, sehingga dalam situasi apapun kami tetap mengenakan perlengkapan senjata Allah dan konsekuen dengan panggilan kami. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang telah berpulang menghadap-Mu Engkau sambut dalam pangkuan-Mu, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu untuk mengurai, yang kesulitan ekonomi Engkau berikan keberhasilan usahanya, agar akhirnya kami umat-Mu tetap menyadari dan meyakini Engkau senantiasa menyertai kami. Maka bantulah kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya ingatkan agar kita terus memiliki, mengusahakan, wujud nyatakan pola hidup sehat, agar kita terbebas dari berbagai macam penyakit, dan kita membantu semua orang juga mendapatkan kesehatan. Terima kasih untuk semua usaha dalam mendukung gereja dalam pelayanan, lewat doa-doa, lewat karya dan tenaga, dan lewat dana. Masih saya ingatkan amplop-amplop misi yang belum dikumpulkan. Nanti pada saat perayaan Ekaristi penutupan bulan Rosario bisa dibawa. Dan seandainya juga lupa, masih akan ditunggu sampai Sabtu dan Minggu besok. Setelah itu akan dikirim ke ekonom MSF di Guntur. Kita berharap hasil tahun ini lebih baik dari tahun kemarin. Namun nampaknya belum akan terpenuhi.
Saya mengingatkan pengenangan arwah orang beriman akan dilakukan 3 kali misa. Sabtu pagi setengah 6, Senin pagi setengah 6, Senin sore pada pukul 6. Amplop-amplop dapat diambil di pos satpam dan sekretariat. Saya ingatkan pada saat misa pengenalan arwah Sabtu pagi, Senin pagi, dan Senin sore, Romo tidak menerima intensi langsung. Misa akan dikhususkan untuk intensi yang sudah dimasukkan ke dalam amplop. Seandainya ada yang tidak tahu dan mengajukan intensi, akan dibacakan dan didoakan pada misa lain demi keadilan. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati